Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama di tempat ini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih dari itu kita mau mendengarkan pesan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sapa kanan kiri kita terlebih dahulu, mungkin sudah lama tidak ketemu. Ya, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang dari Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat datang di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik semua, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Dan kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan yang akan kembali ditabur pada hari ini. Biarlah benih itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan orang percaya yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga melalui setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, urapi setiap pelayan-Mu, Bapak urapi setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang mungkin masih ada dalam perjalanan menuju tempat ini. Biar Tuhan yang menyertai perjalanan mereka sehingga dapat tiba di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah ibadah ini, sehingga biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Tadi mungkin udah nyapa kanan kiri tapi cepat banget. Jadi coba lihat kanan kiri sekali lagi tapi tatap lebih dalam karena mukanya seger-seger semua. Karena mungkin kita sudah rehat selama 1 minggu ya, pasti ada hari liburnya. Saudara, hari ini juga jangan ada lagi muka yang kusam karena kita akan disegarkan hari ini lewat firman Tuhan dan tentunya lewat pujian penyembahan kita datang ke hadiratnya Tuhan. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, untuk memberikan segala begitu yang siap, langkah tangannya tinggi-tinggi dong. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau sembah, kita mau puji Dia, kita mau berikan semuanya bagi Tuhan. Wow. Mari semua bertepuk tangan. Siap bersorak semua sama saya, come on. Semuanya. Mau lebih keras lagi. Selangkah demi selangkah ku maju
sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Here we go. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari semuanya. Kurang keras kau dua, come on. Once more. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan. Kamu sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Sorak-sorak bagi Yesus. Woo. Amin. Sekali lagi yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya dong. Yang yakin, yang tinggi, come on. Yes, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Woo. Yang merasa kita diberkati Tuhan, kita memberikan segalanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dengan keras, come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
Tuhan Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau penyedia kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sungguh mengenal kami. Engkau sungguh tahu. Engkau mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Dan sekarang saatnya Tuhan kami bawa hidup kami dan kami mau bilang sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami akan mengikut Engkau Tuhan.
Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau setia pada satu pribadi yang betul-betul tahu kami Tuhan. Satu pribadi yang betul-betul penyedia kami Tuhan. Satu pribadi yang betul-betul mengasihi, menyayangi setiap kami Tuhan, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau hadir, Engkau menyegarkan, Engkau membalut setiap hati kami Tuhan. Terimalah pujian kami, persembahan kami, nyanyian kami Tuhan, dari dalam hati kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara, doa rantai akan diadakan pada tanggal 18 Mei pukul 12 siang sampai 28 Mei pukul 12. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di gereja atau secara online melalui link yang akan dikirim ke grup WhatsApp ibadah dan komisi. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Mei 2023. Mari terlibat dan bersatu hati dalam doa rantai 10 hari supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng enjing sadayana nu dipihormat Bapak Ibu Gembala, Pendeta sareng jemaat Gereja Rehoboth Bandung. Abdi salaku perwakilan ti SMP Rehoboth, utamina kelas 8 sareng 8, bade mintonkeun karya nu temana kasatuan mangrupakan kekuatan. Nu saluyu sareng firmana di 1 Korintus 1 ayat 10. Wilujeng nonton. Mana si Januar kita banget. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna bangun tayak karingrang, suku narang luas rejeng pamatuk menyuluh, dapat tega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan matandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan mana. Dipika
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik saudara-saudara, kali ini yang mempersembahkan acara berupa tarian dari SMP Rehoboth ya, 2 minggu yang lalu itu dari SD. Jadi sekali lagi ini adalah putra-putri jiwa-jiwa yang selama ini saudara doakan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian yang telah memberikan dana bantuan diakonia. Jadi semuanya itu adalah untuk putra-putri kita semua bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan, dan kita berdoa supaya generasi-generasi ini akan menjadi generasi penerus nanti yang sungguh cinta Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sumber kebenaran yang asli adalah dari Allah sendiri. Jadi kebenaran itu bukan apa itu kebenaran sih, tapi siapa kebenaran itu. Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah kebenaran yang absolut. Ingat, keselamatan Kristen itu bukan surga. Inti dari keselamatan Kristen bukan nanti kita masuk surga, bukan. Inti dari keselamatan Kristen adalah kita hidup bersama-sama dengan Allah. Situasi di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah, itulah surga. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita telah memuji, menyembah Tuhan melalui pujian-pujian. Gini tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan telah memuji, menyembah nama-Mu melalui setiap pujian-pujian yang kami telah naikkan. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam, akan membuka setiap hati kami untuk kembali ditabur oleh benih firman Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kehidupan kami dapat terus mempermuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan segala keterbatasan yang ada biar kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, beberapa hari belakangan ini, dalam minggu-minggu belakangan ini, kita sama-sama mengalami yang namanya masa-masa liburan. Mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini yang baru pulang liburan, boleh angkat tangan. Ya, ada beberapa yang baru pulang liburan, gitu. Ada juga yang tetap menjaga kota Bandung, gitu, untuk tetap terisi meskipun jalanan mulai kosong, gitu ya. Dan banyak orang-orang yang melakukan liburan ini menggunakan berbagai macam transportasi yang disediakan. Ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan kereta api, ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan pesawat. Bahkan ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, saya hari ini mengambil satu alat transportasi yang digunakan oleh orang-orang yang ketika masa liburan, yaitu pesawat. Boleh bantu di next? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara semua, ketika sebuah pesawat akan
terbang, ketika sebuah pesawat akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, maka sebelum penerbangan itu terjadi, maka pilot harus melakukan berbagai macam prosedur yang harus ia penuhi. Seorang pilot tidak bisa semaunya dirinya sendiri. Saya mau ke sini, saya mau belok kanan, saya mau manuver ke kiri, ke kanan. Nggak bisa seperti itu. Seorang pilot harus mengikuti prosedur yang sudah dibuat. Nah, dari artikel yang sempat saya baca, pesawat itu punya alat navigasi yang berguna untuk menentukan posisinya, yang menentukan arah, menentukan jarak, rute, dan apapun yang berhubungan dengan penerbangan tersebut. Umumnya alat navigasi pesawat itu bernama IRS. Nah, dan selain IRS ini, ada juga dilengkapi dengan GPS. Melalui IRS ini, pilot bisa melihat posisi pesawatnya. Jadi dari kopilot itu, pilot bisa melihat pesawatnya posisinya seperti apa. Apakah udah lurus atau masih miring. Dan dari IRS ini juga seorang pilot bisa melihat rute. Berapa lama lagi rute yang harus dilalui. Dan dari situ juga seorang pilot bisa melihat ketinggian dari pesawat yang dia bawa. Apakah sudah sesuai ketinggiannya atau masih perlu dinaikin lagi atau terlalu tinggi harus diturunin. Nah, selain IRS ini dan di dalamnya ada GPS gitu ya, buat menuntun seorang pilot membawa pesawat terbang. Ada juga dokumen-dokumen yang penting yang harus dibawa dan dipahami oleh seorang pilot. Saya pernah menyaksikan sebuah vlog di YouTube, gitu, bagaimana seorang pilot mempersiapkan diri sebelum melakukan penerbangan. Mungkin Bapak Ibu, saudara semua di tempat ini juga mungkin nanti pulang dari ibadah bisa nonton bersama, gitu ya, bagaimana seorang pilot sebelum melakukan penerbangan. Ada begitu banyak dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang pilot. Dan bukan cuma dibawa dokumen itu, tapi harus benar-benar dipahami sebelum melakukan penerbangan. Yaitu biasanya dokumen itu disebut flight plan. Dan di dalam flight plan itu biasanya ada peta yang bisa digunakan oleh pilot pada saat melakukan penerbangan. Nah, di dalam dokumen itu sudah lengkap, di dalamnya ada tujuannya, ada rute, ada ketinggian yang harus ditempuh, dan ada prosedur-prosedur lainnya di dalam dokumen tersebut, di dalam flight plan ini. Flight plan menjadi instrumen penting dalam menerbangkan pesawat terbang. Tanpa flight plan yang sudah ditentukan oleh sebuah maskapai, maka pesawat itu akan sulit untuk menentukan arah dan tidak bisa mencari rute yang terbaik. Nah, setelah mengecek dokumen selesai, gitu, seorang pilot setelah dia ngecek flight plan-nya, lalu yang harus dilakukan selanjutnya bukan langsung terbang. Dia naik ke pesawat dan dia harus memasukkan kode-kode yang ada di flight plan itu ke pesawat yang akan dia tumpangi. Jadi ada kode-kode di flight plan itu, dia masukkan di pesawat itu ada sebuah komputer, gitu ya, komputer yang dipasangkan di pesawat, itu biasanya disebut IQ pods. Gitu. Nah, seorang pilot harus memasukkan kode-kode yang ada di flight plan itu ke IQ pods itu. Dimasukkan semua, setelah setelah sesuai, maka baru bisa melakukan sebuah penerbangan. Baru pilot bisa menggunakan pesawat tersebut menuju tujuan yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu pesawat yang terbang tidak sesuai dengan flight plan-nya, ketika pesawat ini terbang, tiba-tiba pesawat ini tidak sesuai dengan flight plan yang ada, maka ada pihak tertentu yang akan mengawasi pesawat tersebut.
Jadi selama kita terbang, ada pihak tertentu yang mengawasi pesawat yang kita gunakan. Apakah ketinggiannya sesuai, apakah arahnya sesuai atau tidak. Kalau arahnya tidak sesuai, maka bagian itu akan mengkomunikasikan kepada pilot bahwa arahnya salah, kurang berapa derajat belok ke kiri atau belok ke kanan. Misalnya kalau kita lihat mereka punya HT, HT khusus yang terkonek sama pusat yang menjaga penerbangan pesawat tersebut. Maka kalau pesawat ini terbang ternyata salah arahnya, akan dipanggil kembali gitu. Pilotnya bakal diperingati, arahnya salah, harus belok ke kiri. Maka pilot itu akan mengikutinya. Gitu. Atau ketinggiannya terlalu tinggi, maka pilot ini akan menurunkan pesawatnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, sebagaimana pihak yang berwajib untuk memanggil pesawat yang terbang yang tidak sesuai dengan flight plan-nya, begitu juga dengan Tuhan Yesus yang terus-menerus memanggil kembali atau melakukan recalling di dalam kehidupan setiap umat manusia. Judul hari ini saya memberi, firman Tuhan hari ini saya beri judul recalling. Itu terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua akan bacakan ayat yang kedua, dan begitu selanjutnya. Sudah siap semuanya Bapak Ibu Saudara? Saya akan bacakan ayat yang pertama, judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini firman Tuhan melalui perikop yang sudah kita baca tadi, kita akan sama-sama belajar 2 pelajaran penting melalui kisah dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ini. Yang pertama yaitu pelajaran penting yang akan kita sama-sama pelajari yaitu kegagalan murid-murid. Itu terambil dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara semua, dalam bagian pertama ini kita melihat bagaimana kehidupan para murid setelah kebangkitan Yesus.
Seluruh murid pada saat itu sudah pergi ke Galilea. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Gitu ya, untuk pergi ke Galilea. Itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di dalam Matius 26 ayat 32 dan Matius 28 ayat 16. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk mereka pergi ke Galilea. Namun sesampainya di Galilea, kita melihat para muridnya terpecah. Mereka tadinya bersama-sama ke Galilea, namun kita lihat dalam perikop yang baru kita baca tadi, ternyata murid-muridnya sampai di Galilea mereka terpecah. Dan di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita lihat terdapat 7 orang muridnya yang bersama-sama pada saat itu. Dan yang lainnya terpecah-pecah. Mereka sedang dalam keadaan menantikan kebangkitan atau menantikan kedatangan Kristus pada saat itu. Nah, dalam pesan yang Kristus berikan kepada mereka, nanti di dalam Matius tadi Bapak Ibu bisa lihat, di sana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Tuhan hanya memerintahkan kepada murid-muridnya pergi ke Galilea. Karena di sana mereka akan berjumpa kembali dengan Kristus. Murid-muridnya hanya diperintahkan untuk menantikan kehadiran Kristus di sana. Namun kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, dari ke-7 murid yang pergi ke Galilea tersebut, kita melihat mereka tidak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Kristus kepada murid-murid. 7 murid ini kembali ke kehidupan mereka yang lama. Ke-7 murid ini kembali melakukan pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu sebagai seorang nelayan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Dan selain itu, selain murid-muridnya tidak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Kristus, di dalam ayat yang keempat kita lihat kegagalan yang selanjutnya yang dilakukan oleh murid-murid, yaitu dalam ayat yang keempat, saat mereka sudah melakukan semalaman, gitu, nelayan ini murid-muridnya sudah semalaman melakukan penangkapan ikan, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Akhirnya sudah menjelang pagi, mereka kembali menuju ke darat. Saat perjalanan menuju ke darat, ternyata ada Yesus di sana. Yesus ada di pinggir pantai, dan apa yang terjadi? Murid-muridnya tidak mengenal itu adalah Yesus. Murid-muridnya justru gagal mengenali bahwa orang yang berdiri di pantai itu adalah Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak sepenuh hati percaya bahwa Yesus akan bangkit. Bapak Ibu Saudara semua, melalui bagian ini kita melihat bersama melalui kehidupan dari murid-murid bagaimana mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Namun murid-murid kembali ke dalam kehidupannya yang lama, menjadi seorang nelayan, menjadi penjala ikan. Murid-murid melakukan hal ini karena murid-murid tidak sabar menantikan kedatangan Kristus. Sehingga mereka mengambil jalan atau opsi lain yang mereka pilih, yaitu kembali ke kehidupannya yang lama. Bapak Ibu Saudara semua, murid-murid gagal dalam hal itu. Dan mari kita lihat saat ini dalam kehidupan kita juga. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak berjalan mulus-mulus aja. Ada saat-saat di mana kita mengalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami pencobaan-pencobaan. Dan kadang ketika kita mengalami masalah-masalah tersebut, kita menjadi tidak fokus kepada Allah. Kita lebih fokus sama masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan terkadang kita nggak sabar sama janjinya Tuhan, sehingga kita waktu menghadapi masalah itu kita pergi melakukan plan yang lain. Kita melakukan tindakan yang lain yang sebenarnya bukan diperintahkan oleh Allah.
Bapak Ibu Saudara semua, murid-murid gagal memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sabar untuk menantikan rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengambil rancangan sendiri yang menurut mereka baik. Yang menurut murid-murid, ini tindakan yang bagus. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali kita gagal memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Rancangan Allah itu indah. Kita seringkali mendengar, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, rancangan Allah itu pasti, rancangan Allah itu indah. Tetapi saat menghadapi realita dalam kehidupan kita, seringkali kita meninggalkan rancangan Allah untuk kehidupan kita. Dan kita memilih untuk mengikuti apa yang menurut diri kita benar, apa yang menurut diri kita baik. Dan padahal pada ujungnya kita lihat seperti murid-murid, ujung-ujungnya adalah bukan keberhasilan, tetapi sebuah kegagalan. Ketika kita lepas dari rancangan Allah, waktu kita berjalan dengan jalan yang ada dalam pikiran kita, ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang menurut kita baik, maka kita akan melihat ujungnya adalah kegagalan. Oleh karena itu, melalui bagian yang pertama ini, marilah setiap kita secara pribadi melihat kehidupan kita masing-masing saat ini. Sudahkah kehidupan kita setia mengikuti rancangan Allah dalam kehidupan kita? Atau malah kita seperti murid-murid, kita malah meninggalkan rancangan Allah dalam kehidupan kita dan mengikuti apa yang menurut diri kita benar atau baik. Bila pertanyaan ini menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita periksa hati kita masing-masing melalui bagian yang pertama ini. Dan pelajaran penting kedua yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini yaitu cara Allah memanggil. Itu terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara semua, setelah murid-murid gagal menjalankan apa yang menurut mereka benar dan baik, dengan cara mereka kembali ke kehidupan yang lama menjadi seorang nelayan, maka kita melihat di bagian kedua ini, Yesus menunjukkan kehadirannya kepada murid-murid. Ketika murid-murid gagal, Yesus tidak meninggalkan begitu saja. Tetapi kita lihat dalam perikop ini, ketika murid-muridnya gagal untuk melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, Yesus hadir kepada murid-murid. Dengan apa? Dengan cara hadir di pinggir pantai pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang telah tadi kita baca bersama, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Dalam ayat tadi kita lihat murid-murid gagal, udah semalaman gak dapat apa-apa. Dia gak dapat ikan, dia gak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka melihat Yesus di sana, ketika Yesus hadir kepada murid-murid, Yesus justru memerintahkan murid-muridnya untuk tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid melakukan hal tersebut. Murid-murid menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Meskipun murid-muridnya ini menebarkan jalan di sebelah kanan perahunya, meskipun pada saat itu di dalam ayat yang telah tadi kita baca, pada saat itu sebenarnya murid-murid belum tahu itu Yesus. Pada saat itu murid-murid belum tahu siapa yang nyuruh dia. Siapa yang nyuruh mereka, mereka belum tahu. Cuman mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan kita lihat setelah mereka melakukan perintah Yesus, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Semalaman mereka mencari ikan gak dapat apa-apa. Ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kita lihat murid-muridnya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bapak Ibu Saudara semua, kesuksesan murid-murid merupakan cara yang dipakai Kristus untuk menarik kembali mereka. Karena pada akhirnya kita lihat perikop-perikop selanjutnya kita melihat murid-muridnya kembali lagi bersama-sama dengan Yesus.
mereka memberitakan Injil kepada orang banyak. Tujuan Yohanes di dalam pasal 21 ini bukan menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh murid-muridnya, keberhasilan dari yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yohanes tidak sedang melihat bagian itu. Yohanes tidak sedang mengintikan pembahasan ini kepada keberhasilan tangkapan dari murid-murid. Yohanes tidak sedang membahas itu. Tetapi di ayat ini, di dalam perikop ini, jika kita lihat di dalam maksud dari ayat ini, Yohanes sedang fokus kepada Yesus yang sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan cara ini dipakai Kristus untuk mengkomunikasikan dirinya kepada murid-murid. Jadi keberhasilan yang dilakukan, yang terjadi dalam murid-murid ini bukan sesuatu yang, ini keberhasilan murid-murid, bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini, Yohanes mengatakan di dalam ayat ini, yaitu Yohanes ingin mengatakan bahwa Kristus itu sedang mengkomunikasikan dirinya kepada murid-muridnya dengan cara seperti itu. Yesus menggunakan simbol-simbol atau cara-cara seperti waktu mereka di awal dipanggil oleh Yesus. Waktu di awal kita flashback ke belakang, kita ingat-ingat kembali bagaimana pada saat Yesus memanggil murid-muridnya. Pada saat awal-awal Yesus memanggil murid-muridnya, kita ingat-ingat bersama di mana pada saat itu murid-muridnya sedang menjala ikan. Pada saat itu murid-muridnya sedang mencari ikan, dan pada saat itu juga Yesus datang kepada mereka dan membawa mereka untuk menjadi muridnya. Membawa mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, cara yang sama itu juga yang Yesus gunakan di dalam perikop ini untuk menarik murid-muridnya yang telah menyimpang dari tujuan Allah itu. Yesus menggunakan cara ini untuk melakukan remembrance kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus ingin mengatakan kepada mereka, saya loh orang yang sama yang dulu manggil kamu dari seorang nelayan menjadi penjala manusia. Dan saat ini saya mau panggil kamu kembali buat kembali ke dalam kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saya datang ke kalian saat ini, gitu ya. Tuhan memerintahkan itu, saya datang ke kalian dengan cara yang sama supaya kalian bisa kenal saya siapa. Makanya kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, di sana murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Yesus, itu Tuhan. Ketika Tuhan sudah memerintahkan untuk melepaskan jala di sebelah kanan dan mereka mendapat ikan yang banyak, salah satu dari mereka langsung kenal bahwa itu adalah Yesus. Meskipun kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, di sana kita masih melihat murid-muridnya masih ada keraguan-raguan. Apakah benar sih? Benar nggak sih orang itu adalah Yesus? Dan di ayat 12 makanya di sana dikatakan, bertanya siapakah kamu? Gitu. Mereka di dalam hati mereka bertanya siapa sih kamu sebenarnya? Tapi mereka nggak berani mengatakan itu kepada Yesus. Nah, hal ini mengkonfirmasi bahwa murid-muridnya sebenarnya masih bertanya-tanya, ingin mengkonfirmasi benar nggak sih itu Tuhan? Benar nggak sih itu Tuhan yang udah bangkit, yang datang ke dalam kehidupan mereka? Cara Yesus mengkomunikasikan bahwa dirinya memanggil murid-murid dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi Tuhan itu memanggil murid-muridnya bukan dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang berbeda, tapi Tuhan menggunakan cara yang sama supaya ketika Tuhan melakukan hal tersebut, murid-muridnya langsung ngeh, oh ini Tuhan. Dengan cara ini, murid-muridnya dapat mengenal dengan benar siapakah yang ada di depan mereka. Pada saat Yesus mati, kita tahu semua bagaimana murid-murid kehilangan harapan. Murid-murid kehilangan tujuan mereka. Tetapi
sekarang Yesus memanggil mereka kembali dengan cara yang sama. Ketika mereka sudah tidak ada tujuan, mereka menantikan Tuhan, kok nggak datang-datang, akhirnya mereka melakukan kehidupannya yang lama, mencari ikan kembali. Dan pada saat inilah, dengan kehadiran Tuhan di pinggir pantai ini, Tuhan ingin menarik kembali murid-muridnya dengan cara yang sama. Seperti pertama kali Tuhan menarik mereka menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara semua, Allah adalah Allah yang mahir untuk menarik kembali kehidupan manusia kepada Dia. Tuhan seringkali berbicara dengan cara yang berbeda-beda. Di bagian Alkitab lain kalau kita lihat dalam kisah Yunus, kita lihat Yunus juga sama-sama kisahnya lari dari panggilan Tuhan. Tapi kita lihat di dalam kisah Yunus, ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, Tuhan mengizinkan ia mengalami kesulitan dengan ditelan oleh ikan. Dan melalui kesulitan itu, melalui hal yang terjadi dalam Yunus itu, adalah cara yang Tuhan gunakan untuk mengkomunikasikan dirinya kepada Yunus. Dan kita lihat hasilnya apa? Ketika hal itu terjadi, kita lihat Yunus akhirnya kembali ke jalannya Tuhan. Sedangkan di dalam perikop kita hari ini berbeda, berbanding terbalik. Murid-muridnya lari dari panggilan Tuhan, tapi kita lihat malah diberkati dengan mendapatkan banyak ikan. Kenapa seperti itu? Ya karena dengan cara ini murid-muridnya dapat menyadari bahwa Tuhan sedang menegur mereka untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Begitu juga dengan kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggunakan berbagai cara sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Kenapa Tuhan menggunakan itu? Supaya ketika Tuhan menggunakan pengalaman itu, kita bisa langsung ngeh, oh ini Tuhan. Oh ini pengalaman saya sama Tuhan, ternyata Tuhan mengulangi hal itu lagi. Dan kita akan sadar, oh ini Tuhan. Tuhan menggunakan berbagai cara sesuai dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Dan hal ini hanya bisa dilihat, hal ini hanya bisa kita sadari melalui diri kita sendiri. Orang lain gak bisa menilai, oh dia kena hukuman karena dia gak taat sama Tuhan. Bisa aja orang menilai seperti itu. Tapi hanya diri kita sendiri yang tahu. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa saya mengalami hal itu? Hanya diri kita sendiri yang tahu dan menilai apakah kehidupan kita sudah gagal atau tidak. Apakah kehidupan kita sudah lari dari panggilan Tuhan atau tidak. Hal ini hanya bisa dikonfirmasi secara internal di dalam diri kita masing-masing. Sehingga hanya diri kita sendiri yang tahu. Yesus menggunakan pengalaman-pengalaman itu untuk memanggil kembali setiap kita. Dan hari ini juga Tuhan bisa memanggil kita. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di tempat ini. Kita mungkin ada di gereja, kita saat ini sedang beribadah. Tapi mungkin kita dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang mengalami kekeringan rohani. Kita datang ke ibadah, kita pujian, kita nyanyi, kita duduk dengerin firman. Tapi sebenarnya di dalam hati kita sedang mengalami kekeringan rohani. Kita gak ngerasain Tuhan hadir dalam hidup kita sama seperti murid-muridnya pada saat itu. Kita ada di tempat ini, tapi kita gak menyadari Tuhan hadir di tempat ini. Melalui firman Tuhan hari ini, datang kepada setiap kita. Tuhan sedang berbicara kepada setiap kehidupan kita. Atau mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar suara Tuhan, kita sudah mendengar peringatan Tuhan, teguran Tuhan.
Tapi mungkin selama ini kita mengeraskan hati kita. Kita menolak, enggak. Aku enggak mau ngikutin jalannya Tuhan. Mungkin ada di tempat ini yang Bapak Ibu Saudara semua, mungkin ada yang mengalami hal seperti itu. Saya enggak mau ngikutin jalannya Tuhan, susah. Saya mau ngikutin jalan yang sesuai saya mau aja. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua, sangat mungkin seseorang meninggalkan Tuhan waktu ia sedang kekeringan rohani. Dan di saat yang sama juga, Tuhan seringkali datang ke dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat berbagai cara. Mungkin kita sudah kehilangan akal. Mungkin kita sudah stuck. Saya harus ngapain lagi? Saya harus ngapain? Saya bingung harus gimana lagi? Kita udah stuck. Tapi tiba-tiba waktu kita dengerin, tiba-tiba gak sengaja kita dengar lagu rohani, tiba-tiba di dalam hati kita merasakan ada yang berbeda. Lalu kita menangis. Sangat mungkin dan seringkali Tuhan melakukan hal itu untuk menarik kita kembali ke dalam jalannya Tuhan. Tuhan melakukan hal itu kepada murid-muridnya dan ia juga akan melakukan hal itu ke dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Semua orang Kristen pasti pernah mengalami hal ini. Kita mengalami kekeringan rohani, kita menyembah Tuhan, tapi kita nggak ngerasa apa-apa. Mungkin hal itu terjadi karena kita sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar, pergumulan yang begitu rumit, sehingga seluruh kehidupan kita seperti tidak berarti. Kita hanya berfokus kepada masalah-masalah itu. Bapak Ibu Saudara semua, penampakan Kristus bukan hanya menunjukkan bahwa Yesus bangkit, tetapi juga memanggil murid-muridnya ke jalan yang seharusnya. Dan hal ini juga berbicara kepada setiap kehidupan kita saat ini. Kristus hadir untuk memanggil kita kembali ke dalam jalan yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara semua, di bagian akhir saya sedikit memberikan gambaran yang kurang lebih dapat menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama-tama saat manusia diciptakan, manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Manusia bersekutu dengan Allah. Dan setelah itu manusia melakukan dosa, manusia lebih memilih untuk melakukan dosa sehingga akibatnya apa? Manusia terlepas dari Allah. Yang tadinya bersekutu dengan Allah, manusia terlepas dari Allah. Dan setelah itu kita melihat karya yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan setiap kita, umat manusia. Dia melakukan karya keselamatan melalui salib. Dan Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam kehidupan bersama kembali dengan Kristus. Yang tadinya sudah terpisah oleh Kristus, dengan Kristus karena dosa, melalui karya salib, kita kembali hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita sama-sama kembali bersekutu dengan Kristus. Tapi meskipun kita sudah kembali bersekutu dengan Kristus, tapi kehidupan kita bersama dengan Allah memang belum sempurna. Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Masih ada dosa-dosa yang mungkin masih kita lakukan. Oleh karena itu, Allah terus memanggil setiap kehidupan kita di tempat ini. Agar kita sadar dan kembali bersekutu dengan Allah. Saudara, Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua saat ini untuk berdiam sejenak. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk memejamkan mata. Mari kita cari posisi terbaik. Kita duduk dalam posisi yang enak.
Kita tidak perlu lagi berfokus sama kanan kiri kita saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiam sejenak. Pejamkan mata kita sejenak. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Jadi saya akan memutar sebuah lagu. Dan saya mengajak kita semua untuk memikirkan. Apakah kita sedang mengalami hal yang dialami oleh murid-murid saat ini? Mungkin saat ini kita sedang mengalami kekeringan rohani. Mungkin saat ini kita datang beribadah ke gereja, kita ibadah, tapi kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Atau setelah mendengar firman hari ini kita menyadari bahwa, oh iya seringkali saya itu lari dari panggilan Tuhan, meskipun saya tetap beribadah. Atau kita sering mengikuti apa yang menurut kita benar, tetapi sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi frustasi karena hal tersebut. Mari kita pertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kekeringan rohani. Kita rajin mengikuti setiap kegiatan gereja, tapi di dalamnya kita tidak merasakan kehadiran Allah sama sekali. Atau mungkin kita menyadari bahwa seringkali kita lari dari panggilan Tuhan. Atau kita ada dalam posisi orang yang ketiga, yaitu kita sering mengikuti apa yang menurut kita benar. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Pada hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan membuka tangannya. Tuhan ingin menarik kembali kehidupan kita saat ini untuk kembali bersekutu dengan Allah. Kita bersama-sama hidup bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Dan kehidupan kita terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa.
Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang susah, marilah. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami hari ini. Mungkin ada di antara kami saat ini, kami sedang mengalami kekeringan rohani. Dalam kehidupan kami mungkin ada di antara kami yang sedang tidak merasakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Atau mungkin ada di antara kami juga Tuhan yang kami terus lari dari panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengikuti apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mengambil sebuah tindakan untuk menggapai tawaran Tuhan. Kami ingin memegang tangan Tuhan kembali, untuk menarik kami kembali, untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah Tritunggal. Sehingga setiap kehidupan kami menjadi kehidupan orang percaya yang terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, hamba mau berhenti berbicara, tapi biarlah terus Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Sehingga saat keluar dari tempat ini, kehidupan setiap jemaat di tempat ini diubahkan. Kehidupan setiap jemaat di tempat ini dapat terus berbuah, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau ada di antara saudara yang datang pada pagi hari ini yang penuh dengan pergumulan, usaha ini gagal, kerja ini gagal. Seperti murid-murid, menangkap ikan adalah kebutuhan hidup. Gagal, saudara. Tapi saudara, kalau saudara kita datang di tempat ini, ada satu orang, yaitu Yesus. Dia dapat menolong saudara. Waktu dia tanya, apakah ada ikan, ada lauk pauk di antara kamu? Tidak ada. Tanpa mereka tahu, pada saat mereka sampai ke darat, di darat sudah ada ikan dan roti. Ketahuilah saudara, dalam persoalan apapun yang saudara hadapi, mungkin menemui kegagalan, tapi dengan Yesus, bukan hanya ikan, tapi ikan dan roti, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saudara harapkan, Yesus dapat lakukan untuk saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, pengumuman cuma 2 pengumuman ya. Pertama, minggu ini adalah minggu terakhir untuk diakonia. Dan setelah minggu ini dana diakonia, bulan diakonia ini akan ditutup dan akan dibuka kembali tahun depan bulan April. Nah, saudara sudah dapat ini doa rantai. Bagi saudara yang belum isi, harap saudara isi. Ya, saudara masukkan ke kantong kolektor atau saudara lewat gadget. Mungkin setengah jam ada saudara berkata, saya mau doa apa sih setengah jam? Ya, setengah jam biasanya kalau saya doa tuh enggak, mungkin ya sampai 1 menit atau 2 menit udah beres. Asal Tuhan udah lihat saya tutup mata udah beres, udah amin duluan. Nah saudara, dan sekarang setengah jam.
mesti ngomong apa ini? Mesti doa apa? Nah, komisi doa membantu saudara untuk membuat pokok doa. Pokok doa. Pokok doa rantai. Saudara bisa baca di sini. Apa yang saudara bisa doakan, saudara baca di sini. Baik untuk bangsa dan negara, untuk gereja dan pendidikan Kristen Rehoboth. Saudara bisa doakan. Cuma saya itu saudara. Kalau saudara baca di halaman pertama, jangan kaget saudara. Di sini, daftar di sini, pemerintah dan seluruh kementerian yang ada. Dan saya jumlah-jumlah semua dengan Menko itu ada 20 menteri, 20 lebih menteri ya, dan kementeriannya. Jadi maksudnya saudara, komisi doa itu punya maksud yang baik. Jadi apabila di antara saudara yang nanti tahun depan kepilih jadi presiden, saudara udah tahu mesti pilih berapa menteri, dan semuanya ada di sini komplit saudara. Jadi nggak usah pikir-pikir, tinggal lihat catatan ini. Oh iya ya, saya mesti angkat menteri ini, Menko ini sudah ada di sini. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi saudara kalau mau doakan, ya tinggal lihat ini dan saudara berdoa. Jadi kalau kementerian menteri begini banyak, saya doa apa dong? Ya tinggal apa yang menjadi pergumulan saudara. Kalau saudara sekarang lagi berusaha dan saudara sulit atau saudara menemui kesulitan apa, ya saudara bisa doa kementerian bagian ekonomi. Kalau saudara sakit dan saudara butuh lagi pengobatan atau pemulihan dan saudara merasa loh kok pelayanan kesehatan itu kurang ya. Nah, saudara bisa doakan untuk Kementerian Kesehatan. Jadi terserah kalau saudara mau doa semua silahkan, tapi doa di bidang saudara masing-masing. Saudara ada persoalan hukum, saudara karena ada persoalan kok begini ya hukum di Indonesia ya. Ya, saudara bisa doakan Kementerian Hukum dan HAM. Terserah saudara. Semua persoalan yang saudara hadapi, kementeriannya ada di sini saudara. Tinggal didoakan ya, puji Tuhan. Dimulai tanggal 18 Mei jam 12 dan selesai tanggal 28 Mei juga jam 12. Semua sudah dikumpul tanggal 7 Mei supaya bisa dibuat daftarnya dan lihat ada rantai yang putus atau tidak. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin Tuhan, Engkau sudah merapi setiap hamba Tuhan, supaya pelayanan kami semua boleh menjadi berkat dan memperkenankan hati Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang sekarang melalui setiap tahap untuk pemilu tahun depan. Kami berdoa supaya terjadi siapapun yang terpilih, itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik, sehingga dia boleh membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi, supaya Indonesia tidak terjerumus dalam resesi ekonomi, dan kami boleh Tuhan diberkati dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga akan memberikan dana diakonia untuk ladang misi Gereja Rehoboth untuk menangkan jiwa bagi kerajaan surga melalui pendidikan ini. Bentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan perpuluhan
mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, Engkau menyertai kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pertemuan minggu depan, kami boleh mengucap syukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, bahkan memberkati kami. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sumber kebenaran yang asli adalah dari Allah sendiri. Jadi kebenaran itu bukan apa itu kebenaran sih, tapi siapa kebenaran itu. Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah kebenaran yang absolut. Ingat, keselamatan Kristen itu bukan surga. Inti dari keselamatan Kristen bukan nanti kita masuk surga, bukan. Inti dari keselamatan Kristen adalah kita hidup bersama-sama dengan Allah. Situasi di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah, itulah surga. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.